Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dr. Muhammad Yusuf Karim dan Kak Hendri Aris N. Eskep NS selaku narasumber, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Rindiana Putri Permatasari dari Forpis Kabupaten Klaten selaku pembawa acara. Webinar ini merupakan kerjasama antara Forpis Kabupaten Klaten dan Pokari Sweat dengan tema Injury Prevention atau penanganan cedera yang tentunya sangat bermanfaat. Berikut ini izinkan saya membacakan susunan acaranya. Yang pertama, Opening and Introducing Speaker. Yang kedua, Presentation 1 by Pokari Sweat. Yang ketiga, Presentation 2 by Dr. Muhammad Yusuf Karim. Yang keempat, Presentation 3 by Kak Hendri Aris and Eskep NS. Yang kelima, Q&A, dan yang terakhir, Photo Session and Closing. Selanjutnya, memasuki agenda yang pertama, yaitu Presentation 1 by Pokari Sweat. Kepada pihak Pokari Sweat, saya persilahkan. Oke, selamat siang teman-teman. Yang saya hormati Dr. Muhammad Yusuf Karim, kemudian yang saya hormati juga perwakilan dari PMI Klaten dan dari forum Forpis Klaten. Nah, di sini saya tidak lama-lama, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan Pokari Sweat untuk mendukung kegiatan kita sehari-hari, terutama untuk kegiatan olahraga dan kegiatan di lapangan. Izin untuk share screen. Udah kelihatan ya? Sudah, Kak. Halo? Udah ya? Oke, di sini saya menjelaskan sedikit tentang dengan manfaat Pokari Sweat. Ini temanya kan terkait dengan penanganan cedera. Nah, gimana sih kita untuk meminimalisir terjadinya cedera? Nah, di sini jaga performa saat olahraga dan kegiatan lapangan dengan Pokari Sweat. Bentar. Oke, dalam kegiatan kita sehari-hari, apalagi yang di orang lapangan kemudian sering olahraga, nah ini dehidrasi ini merupakan sangat mempengaruhi terhadap performa kita. Nah, ada faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan performa kita yang diakibatkan karena dehidrasi. Antara lain, yang pertama yaitu cardiovascular strain meningkat. Nah, apa sih cardiovascular strain ini meningkat ini mengakibatkan apa? Yaitu kondisi di mana detak jantung meningkat, tetapi volume darah yang dipompa oleh jantung berkurang. Kemudian yang kedua, heat strain atau hipertermia. Kondisi volume keringat yang berkurang menyebabkan suhu kulit meningkat. Nah, yang selanjutnya meningkatkan detak jantung. Yang ketiga yaitu fungsi metabolik terganggu. Yaitu dehidrasi menyebabkan aliran darah ke otot kerangka berkurang. Nah, biasanya ini sering terjadi saat kita berolahraga atau berkegiatan cukup berat. Nah, apa aja sih yang diakibatkan atau gejala dehidrasi itu? Yang pertama, ketika kita capek, kelelahan, kita emosinya biasanya keganggu. Makanya banyak dari ketika tensi tinggi dalam olahraga itu biasanya agak mudah terpancing atau mudah marah. Kemudian sakit kepala atau pusing. Bahkan dalam kondisi tertentu sampai mual-mual. Kemudian di leher ini terasa panas atau di kepala. Nah, dan hal tersebut mengakibatkan performa pastinya akan menurun.
dan ini yang mengakibatkan fokusnya terganggu sehingga rawan mengakibatkan cedera. Nah, kemudian apa sih manfaat Pocari Sweat untuk menjaga performa? Pocari Sweat itu merupakan minuman elektrolit isotonik yang komposisinya mirip banget dengan cairan tubuh. Kemudian ion Pocari Sweat mendorong keinginan untuk minum dan menahan cairan lebih lama dalam tubuh. Yang ketiga, karbohidrat dalam Pocari Sweat membantu kembalikan cadangan energi dalam otot. Dan yang terakhir yang pasti aman dikonsumsi tanpa bahan pengawet dan kafein. Nah, ini juga di apa namanya banyak tim olahraga atau dari sepak bola, dari basketball yang dalam kegiatannya dia minumnya minuman elektrolit isotonik. Salah satunya yaitu Pocari Sweat. Karena di sini karena mereka banyak mengeluarkan keringat, banyak melakukan aktivitas yang berat, mereka membutuhkan untuk cairan yang cepat mengembalikan cairan tubuh. Bahkan air putih biasa itu masih kurang karena proses rehidrasinya masih cukup lama sehingga perlu dibutuhkan tambahan yaitu minuman yang mengandung ion. Oke, itu aja yang dari kami Pocari Sweat. Nanti banyaknya akan dijelaskan sama Dr. Yusuf terkait dengan gimana sih penanganan dalam cedera. Itu aja dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada pihak Pocari Sweat atas presentasinya. Selanjutnya, presentation 2 by Dr. Muhammad Yusuf Karim. Kepada Dr. Muhammad Yusuf, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar ya? Sudah, Dok. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan dari Forbis Klaten dan juga Pocari Sweat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Karim. Sehari-hari saya bertugas di Rumah Sakit JIH Solo dan Rumah Sakit Nirma Lasuri, Sukoharjo. Jadi sambil saya share screen ya. Belum ya? Bentar. Ya, maaf ya, tadi ada sedikit kendala laptopnya. Jadi kali ini saya dapat kesempatan untuk menyampaikan terkait injury prevention yang mungkin sering kita temui sehari-hari, tidak harus olahraga yang sifatnya profesional atlet, tapi aktivitas fisik sehari-hari ataupun olahraga yang biasa kita lakukan, tidak harus atlet pun juga bisa mengalami. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu ketika kita melakukan olahraga, aktivitas fisik maupun latihan yang terukur, apa yang terjadi pada tubuh kita, yaitu ketika ada stimulus aktivitas, baik itu olahraga maupun aktivitas fisik biasa,
maka nanti tubuh kita akan merespon dengan fatigue ya atau kecapean seperti yang kita sering alami. Kemudian nanti terjadi recovery. Ketika stimulusnya itu dilakukan terus-menerus, maka bisa terjadi yang namanya superkompensasi, yaitu kompensasi dari tubuh kita dalam menghadapi aktivitas atau latihan yang terbebankan pada otot-otot tubuh. Nah, cedera nanti lebih sering terjadi pada kondisi overtraining maupun overuse. Jadi ketika sudah melewati baseline dari fitness kita, melewati superkompensasi dari otot kita yang bisa menahan beban latihan maupun aktivitas tersebut, ketika melebihi batasnya otomatis rentan terjadi yang namanya cedera. Nah, cedera-cedera apa yang sering dijumpai ketika kita aktivitas fisik maupun olahraga? Saya menyimpulkan sedikit ya, karena mungkin waktunya terbatas. Nanti mungkin lain waktu kalau misalkan ada waktu yang lebih banyak bisa dibahas lebih panjang. Ini yang mungkin sering dijumpai dan bisa kita lakukan penanganan awal. Yang pertama merupakan strain ya. Strain itu merupakan kondisi cedera yang mengenai otot atau tendon. Kalau sprain sendiri itu cedera yang mengenai ligamen ya. Jadi perbedaannya kalau otot atau tendon itu seperti di gambar, otot besar, kalau tendon itu merupakan keberlanjutan, jaringan ikat keberlanjutan dari otot yang menempel ke tulang. Nah, sedangkan ligamen ini dia jaringan ikat yang menghubungkan antar kedua sendi. Gitu ya, itu yang paling sering terjadi. Bisa di mana saja, di lutut, di ankle, di tangan. Kalau misalkan sering dengar pasien atau atlet ya, mungkin atlet sepak bola cedera ankle, nah itu paling sering. Kalau kena otot atau tendon ya strain, kalau mengenai ligamen ya berarti sprain. Nah, kemudian yang ketiga shin splint. Shin splint ini hampir mirip seperti sprain dan strain, tapi dia spesifik letaknya di sepanjang tulang kering atau betis. Ini juga sering dialami kalau kita aktivitas fisik banyak atau olahraga, merasakan pegel, kemeng, atau bahkan sampai nyeri di sepanjang tulang kering, nah ini namanya shin splint. Nah, terus yang keempat yang juga sering dialami kalau terlalu berat yang dikerjakan, baik itu aktivitas maupun olahraga, bisa terjadi kram otot ya atau muscle cramp. Nah, itu tadi kalau strain ini terjadi regangan atau bahkan sampai robek di serabut otot atau tendon. Nah, ini yang paling sering kalau misalkan teman-teman mungkin pernah main basket atau bola atau voli, ada orang yang cedera hamstring. Cedera hamstring itu nama otot. Jadi itu biasanya sprain pada hamstring. Nah, sprainnya kalau pada atlet ya bisa sifatnya regangan aja atau bahkan sampai robekan. Kayak gitu. Ya ini ya tadi kalau strain ke otot dan tendon, kalau ligamen, kalau sprain dia ke ligamen ya. Nah ini juga kalau sering teman-teman, kalau tadi strain pakai T ya, strain itu otot, misalkan cedera hamstring, nah itu berarti strain. Atau misalkan pada atlet bola atau basket, teman-teman mungkin sering dengar, wah ini lututnya kena ACL gitu ya. ACL-nya kena ini, nah ACL itu salah satu jenis ligamen, makanya kalau terjadi cedera di ligamen dia disebut dengan sprain. Gitu. Tapi kalau dia ligamennya sampai robek ya berarti bisa disebut nama ligamennya sama ditambahi tear, biasanya cedera robek ligamen ACL kayak gitu atau yang lainnya. Nah, kalau shin splint tadi nama lainnya ini ya medial tibial stress syndrome. Tibial itu tulang kering kita, tulang kering, kemudian stress syndrome disebut ini karena biasanya dia akibat dari overuse oleh otot-otot di sekitar tulang kering kita, baik itu aktivitas fisik maupun olahraga yang mengakibatkan rasa nyeri. Biasanya dia panjangnya lebih dari 5 cm, maka bisa disebut dengan shin splint. Kemudian yang juga sering dijumpai yang terakhir itu adalah kram otot ya atau muscle cramp. Ini mungkin kalau misalkan teman-teman olahraga atau main bola, main voli, basket, badminton, terjadi kram yang sifatnya tiba-tiba, yaitu kontraksi otot yang tidak terkontrol. Biasanya khasnya kalau dipegang itu kencang banget ya, keras, bahkan ada yang sampai kayak kayu
atau batu ototnya. Dan kondisi ini didapatkan paling sering karena keseimbangan overuse, bisa karena overkontraksi dari ototnya, sehingga menyebabkan terjadinya kram otot. Dan memang paling sering di ekstremitas bawah atau anggota gerak bagian bawah. Ya. Ini kalau misalkan nanti teman-teman menjumpai kram otot, bisa dilakukan penanganan awal. Yang jelas yang pertama, aktivitas fisiknya harus dihentikan dulu. Kemudian misalkan di ruang terbuka ya dibawa ke pinggir dulu yang tidak panas, lebih nyaman untuk pasiennya. Kemudian bisa dilakukan stretching pelan-pelan pada ototnya, dipijat secara pelan-pelan, kemudian diistirahatkan dulu untuk tidak memicu terjadinya kram berulang. Nah, cedera-cedera tadi itu bisa terjadi akut maupun kronis ya. Jadi kalau cederanya sifatnya akut, baik itu sprain, strain, kemudian shin splint maupun kram otot tadi, jika dia terjadinya tiba-tiba atau dalam jangka waktu yang pendek, misalkan sedang main, kemudian langsung jatuh, kemudian nyeri, habis itu diikuti bengkak, memar, panas, nah itu cederanya sifatnya akut ya. Nah, kalau cederanya sifatnya kronis, ini cedera yang terbentuk dalam jangka waktu lama, biasanya bisa sampai beberapa minggu diakibatkan oleh cedera yang berulang. Jadi paling sering misalkan sebelumnya belum sembuh sempurna, sudah dipakai main lagi, kena lagi. Begitu pula selanjutnya jadi dia akan terjadi cedera berulang yang bisa mengakibatkan cedera kronisnya. Ini sekalian untuk menjelaskan mungkin pengertian di masyarakat kalau suatu penyakit yang sudah terjadi lama, wah ini udah sering kayak gitu tuh cedera penyakitnya akut. Nah, itu sebenarnya kebalik ya. Jadi kalau penyakitnya sifatnya itu lama, berlangsung lama tuh namanya kronis. Kalau yang baru saja dialami justru malah namanya akut. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan kalau menjumpai cedera seperti di atas akibat aktivitas fisik maupun olahraga? Ini singkatannya paling gampang dengan PRICE ya. Kalau dulu mungkin RICE, sekarang diberikan tambahan di depannya P atau protection. Jadi bisa disingkat dengan PRICE. Jadi yang pertama itu adalah protection dulu. Jadi ketika ada cedera, bisa dilakukan proteksi terhadap bagian tubuh yang mengalami cedera. Contohnya bisa menggunakan atau di proteksi dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa menimbulkan cedera tersebut. Gitu. Misalkan terjadi sebuah cedera misalkan di lapangan, yang pertama dilakukan proteksi dulu, kemudian yang kedua R-nya adalah rest atau diistirahatkan. Jadi ya ketika cedera ya harus aktivitas fisik atau olahraganya diistirahatkan dulu untuk mengurangi pembebanan terhadap anggota tubuh yang mengalami cedera, baik itu otot, tendon maupun ligamen, agar bagian tubuh tersebut pulih dulu. Kemudian ketika tadi sifatnya akut baru saja terjadi, maka setelah diistirahatkan juga diberikan icing atau dikompres dingin. Jadi yang benar dikompres dingin ya, bukan dikompres hangat. Nah, ini bisa dilakukan dalam 24 sampai 72 jam. Fungsinya apa sih kok diberikan kompres dingin pakai es? Mungkin kalau sering lihat dengan di TV ketika atletnya cedera ankle terus kemudian ditarik keluar digantikan, kemudian di bench pemain cadangan dikasih kompresan dingin es menggunakan ice gel ataupun yang lain-lain, fungsinya untuk mengurangi proses inflamasi akut. Inflamasi itu peradangan di jaringan yang mengalami cedera, jadi mengurangi bengkaknya, kemudian mengurangi nyerinya seperti itu. Nah, setelah protection istirahat, juga jangan lupa dilakukan compression. Compression ini berfungsi untuk mencegah biar tidak terjadi pembengkakan selanjutnya. Nah, ini ada tekniknya tersendiri ya, paling sering menggunakan elastic bandage. Gampangannya ini biasanya dia harus melewati dari dua bagian sendinya. Jadi kalau misalkan terjadinya di ankle ya harus meliputi bagian atas ankle sama bagian bawahnya. Misalkan mengenai bagian siku ya harus dari atas siku sampai bawah siku. Terus
bebatnya sendiri sebenarnya ada tekniknya, figure of eight ataupun bebat melingkar seperti biasa. Yang jelas untuk kekuatan dari kompresinya ini tidak boleh juga terlalu ketat gitu. Gampangannya kalau misalkan kita pas memasang itu satu jari atau bolpen itu masih bisa masuk ke sela-selanya ini, berarti itu kompresinya cukup dan tidak terlalu kencang. Karena nanti kalau terlalu kencang justru malah bisa menimbulkan cedera yang lain lagi yang sifatnya lebih berat. Salah satunya misalkan contohnya terjadi kompartemen sindrom. Itu. Nah, kemudian yang terakhir itu elevation ya. Jadi ketika dia sudah dilakukan ini, nanti ketika istirahat di rumah atau di mes atau di kos ya dilakukan elevasi dengan posisi lebih tinggi dari sumbu tubuh. Harapannya apa? Agar backflow dari peredaran darahnya dapat mengalir dengan baik, kemudian mengurangi kemungkinan bengkak karena penumpukan cairan di situ. Nah, kalau misalnya tadi sudah tahu jenis-jenis cederanya, terus penanganan pertama ketika menghadapi cedera tersebut, yang selanjutnya perlu diperhatikan adalah bagaimana sih biar kita bisa mencegah terjadinya cedera-cedera tadi. Yang pertama tentu waktu istirahatnya harus cukup. Ya, jadi kalau sebelum aktivitas, sebelum olahraga, apalagi kalau atlet ini pasti lebih paham ya. Waktu istirahatnya harus cukup agar kondisi fitness dari tubuh dan otot-otot kita itu dalam kondisi yang siap atau kondisi yang baik. Kalau waktu istirahatnya awal aja sudah kurang, kondisi tubuh capek, mau memulai aktivitas, otomatis nanti mengurangi kekuatan dari otot dalam menerima pembebanan latihan. Nah, kemudian setelah istirahatnya cukup, yang kedua, tubuhnya juga harus disiapkan sebelum memulai latihan tersebut. Maksudnya apa? Ya otomatis warming up atau pemanasan ya. Pemanasan yang baik, yang terukur, kemudian yang cukup bisa 15-30 menit kalau sifatnya olahraganya ringan, tapi kalau pada atlet biasanya bisa lebih panjang dan ada teknik tersendiri. Kemudian setelah melakukan aktivitas fisik pun, misalkan dia sudah warming up bagus, kemudian waktu main bolanya dia nggak cedera bagus, setelah itu harus cooling down dulu. Jangan langsung tanpa cooling down langsung melanjutkan aktivitas lain yang justru malah mungkin lebih berat, malah nanti cederanya bisa terjadi ketika setelah selesai aktivitas. Nah, kemudian kalau ini sifatnya olahraga atlet atau misalkan ada target tertentu, maka program latihannya harus terukur. Jadi start low, go slow ya. Jadi mulai dari yang ringan dulu, sedang, kemudian sampai berat. Begitu pula juga waktunya. Misalkan kalau disarankan untuk olahraga untuk orang umum biasa itu minimal 30 menit, ya start dari 30 menit dulu. Nanti makin lama makin meningkat. Gitu. Harapannya apa? Agar tubuh ini bisa menyesuaikan diri dengan pembebanan latihannya. Istilahnya tidak kaget sehingga tidak muncul kram ataupun cedera-cedera yang lain. Itu. Nah, kemudian yang juga penting adalah ini ya, listen to your body. Jadi jangan terlalu push over the limit ya. Mungkin kalau kita sering nonton film atau anime gitu kan biasanya menyemangatinya gitu ya. Wah, melebihi dari ini kalau bisa sampai habis kalian. Nah, itu justru malah bisa mengakibatkan cedera. Kalau misalkan tubuhnya sudah merasa capek atau sudah tidak nyaman ya dihentikan gitu. Jangan ragu-ragu untuk menghentikan latihannya untuk selanjutnya kemudian hari ditambah pelan-pelan. Nah, yang juga tidak kalah penting adalah menjaga hidrasi baik sebelum, selama maupun setelah latihan ya. Seperti yang disampaikan Mas Anggi tadi bahwa kecukupan cairan ini apalagi yang mengandung ion atau elektrolit penting bagi fungsi metabolisme otot dan tubuh kita. Gitu. Kalau misalkan hidrasi ini tidak baik, mungkin secara kekuatan ototnya sudah bagus ya, tapi ketika proses latihan tersebut kita sedang dalam kondisi dehidrasi baik sebelum, selama maupun setelah latihan, tentu peluang terjadinya cedera juga tinggi karena kita tahu kalau kontraksi otot itu kan dikendalikan oleh ion-ion yang ada dalam tubuh kita, misalkan kalsium, kemudian natrium. Nah, kalau itu terjadi ketidakseimbangan, tentu bisa memicu terjadinya ketidakseimbangan elektrolit. Nantinya bisa terjadi kram. Kemudian kalau misalkan overstress bisa sampai cedera, sprain, strain, dan lain-lain. Itu. Ya, jadi secara singkat mungkin itu
ketika tubuh kita mengalami cedera, contoh-contohnya apa saja, kemudian apa yang bisa kita lakukan dan cara mencegahnya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di sesi tanya jawab. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan teknis tadi sama ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Yusuf Karim atas presentasinya. Selanjutnya, presentation 3 by Kak Henry Aris and Eskap NS. Kepada beliau saya persilakan. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sejahtera bagi kita semua. Mohon izin, Dr. Muhammad Yusuf Karim. Terima kasih tadi di sesi pertama tadi, dokter sudah menjelaskan tentang cedera-cederanya, gitu. Saya mohon izin nanti untuk penanganan di lapangan, dokter. Ya, ini nanti yang pertama nanti kita akan sharing belajar tentang semisal ada cedera di lapangan, kita apakan? Biasanya kita kalau safety-nya kita selalu membawa, kalau di saat pandemi ini harus wajibnya ada masker, lalu ada minimal bawa sarung tangan walaupun satu pasang, lalu ada namanya ini P3 kit atau Hansaplast. Kalau yang mau kita pelajari pada siang hari ini, kita mau tentang pembalutan. Pembalutan apabila terjadi cedera yang kira-kiranya tadi katakan dokter tadi ada yang sprain atau yang kesleo di pergelangan, jadi kita bisa menggunakan mitela ini segitiga ini. Nah, waktunya agak singkat, jadi saya langsung praktek aja, mohon izin. Ya, untuk langkah yang pertama, ini kita bisa menggunakan namanya pembalut mitela atau segitiga sama kaki yang seperti ini. Untuk mitela ini penanganannya, kita biasanya prinsipnya harus bersih. Jadi usahakan kita saat melipat mitela tersebut tidak di bawah, tapi bisa menggunakan tungkai atau di meja atau yang bersih, tempat yang bersih. Ini semisal kita pas satu di lapangan, ini ada cedera ada di pelipis. Sebelumnya ada luka, kita harus bersihkan dulu. Minimal kita tidak ada cairan, kita menggunakan air bersih, bisa air bersih, lalu kita kucurkan. Semisal kita ada keluar darahnya, tetap kita tutup dulu. Tapi sebelum penanganan, usahakan selalu safety, kita harus memakai sarung tangan.
Ya, ini misalnya contoh untuk yang pertama kali, semisal ada luka di pelipis, jadi untuk simpul berada di daerah yang luka. Jadi seperti ini. Baiknya yang pertama ini berada di depan telinga, kalau sebelah samping berada di belakangnya. Jadi untuk saat kita membawa si pasien, dia tidak merasa sakit dan nyaman. Lalu semisal kita aktivitas di luar juga, pernah terjadi namanya luka bakar. Ya, untuk di sini luka bakar ringan aja. Untuk luka bakar ringan, untuk penanganan pertama kali, cukup kita menggunakan air yang mengalir. Air mengalir kita guyurkan kurang lebih 15-20 menit di air yang mengalir. Lalu kita siapkan juga namanya mitela ini bisa, tapi usahakan ini harus lembab dulu. Jadi kita basahin lembab, jangan sampai terlalu basah, cukup lembab. Dan semisal luka bakar tersebut ada timbul gelembung, kalau medisnya namanya bula, usahakan jangan kita pecahkan dulu. Nggak usah kasih apa-apa, nggak usah dikasih, mohon maaf, kasih odol atau dikasih yang lain-lain, cukup air yang mengalir. Kalau kita bawa penanganan ini menggunakan mitela seperti ini. Ya, usahakan semua bagian yang terkena luka bakar walaupun berada di lengan bawah, tapi usahakan lengan semua tertutup untuk mengurangi keadaan dehidrasinya. Jadi untuk menjaga kandungan air dalam tubuh tidak menguap. Selanjutnya yang sering kita terjadi itu adalah cedera di pergelangan, yaitu sering kesleo di lengan. Itu bisa menggunakan mitela ini atau namanya pembalut gulung. Jadi kurang lebih seperti ini untuk penanganan apabila terjadi kesleo. Jadi kita amankan di pergelangan. Untuk simpulnya tetap berada di atas. Setelah kita balut, kita tetap komunikasi pada si pasien apakah terlalu kencang atau terlalu longgar. Seperti katakan dokter tadi di depan, harus ada jedanya, tidak boleh terlalu kencang, minimal ada 1 lubang pulpen seperti itu. Dan untuk mengecek apakah terlalu kencang, kita bisa mengucapkan di jari-jari kukunya, kita pencet dari putih menuju ke merahnya berapa detik. Semisal lebih dari 3 detik, curiga kita pembalutnya terlalu kencang seperti itu. Dan ini juga sering terjadi saat aktivitas berat juga, kadang-kadang lengan cedera dan perlu kita namanya kalau Jawanya kita gendong seperti ini. Jadi kita juga bisa menggunakan walaupun mitela kecil tapi bisa berbagai fungsinya. Jadi bermacam-macam juga ini. Sangat bermanfaat apabila kita kemana-mana, cukup bawa satu juga bisa untuk implementasinya. Ini semisal yang cedera di lengan kanan, jadi mitela ini segitiganya tersebut berada yang cedera.
Jadi seperti ini. Ini untuk tingginya nanti kita lihat lukanya dan kenyamanan si korbannya. Apakah tidurnya gimana? Ini tergantung kondisi di lapangan. Kalau yang di belakang cuma kita simpulkan biasa mawon. Ya, untuk yang terakhir penanganan di kaki, biasanya ada cedera ankle. Kita juga bisa menggunakan mitela ini untuk pengamanannya. Saya kasihkan contoh sebentar. Untuk prinsipnya, seperti di tangan tadi, kalau si yang cedera, si pasiennya tersebut menggunakan sepatu, usahakan nggak usah dilepas. Tetap menggunakan sepatu, baru kita amankan seperti ini untuk cedera ankle-nya. Lalu kita bisa evakuasi untuk korban masih merasa sakit kakinya, nanti kita bisa amankan lagi, tambah 1 mitela. Jadi nanti kakinya kita tekuk seperti ini. Mitelanya berada di sini, di atas, di tungkai atas. Ya, tadi sedikit aja kita pertolongan pertama saat terjadi cedera di lapangan. Semisal ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Untuk intinya, pertolongan pertama itu tidak ada yang baku. Jadi harus seperti ini, harus seperti itu. Tapi tergantung alat yang kita pakai di lapangan. Jadi kita bisa improvisasi, walaupun kita tidak ada mitela, mohon maaf kita bisa menggunakan seperti taplak meja atau yang lain. Prinsipnya si korban cederanya teratasi dan merasa nyaman. Ya, saya mohon izin, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Hendri Aris NSKEP NS atas presentasinya. Sesi presentasi telah usai. Selanjutnya yaitu sesi Q&A dibuka untuk 3 orang penanya. Silahkan bertanya dengan menyebutkan nama dan asal dan ditujukan kepada siapa pertanyaan tersebut. Silahkan menulis di kolom chat. Kita punya 3 door prize untuk 3 orang penanya tersebut. Silahkan. Baiklah, sudah ada 1 pertanyaan dari Dila SMA Negeri 1 Boyolali. Izin bertanya untuk Kak Yusuf, kalau kita tidak melakukan elevation atau salah satu dari price, apa yang akan terjadi? Silahkan Dr. Muhammad Yusuf untuk menjawab. Ya, terima kasih ya Mbak Dila ya atas pertanyaannya dari SMA 1 Boyolali. Jadi secara umum itu diberikan sebagai panduan untuk pertolongan awal
pada cedera. Jadi itu sifatnya prinsip-prinsip ya, gitu. Terus kalau misalkan tidak melakukan gimana? Ya apa namanya? Tentu tidak masalah karena bisa dikompensasi oleh penanganan yang lain, tapi yang direkomendasikan lebih bagus jika dilakukan elevation. Elevation ya tadi diposisikan lebih tinggi dari sumbu tubuh. Sebenarnya itu mudah. Jadi secara umum kalau yang dijelaskan dipraktekkan tadi waktu penggunaan mitela untuk gendong tangan itu juga sebenarnya bagian dari prinsip elevation. Jadi kalau cederanya di siku atau di eh, anggota gerak yang tangan bagian bawah diangkat seperti itu ya fungsinya salah satunya untuk elevation. Itu jadi mudah bisa dilakukan. eh, Kalau dilakukan lebih bagus, kalau tidak dilakukan ya eh, tentu kalau prinsip-prinsip yang lain tetap dilakukan, harapannya tidak memperparah terjadinya cedera. Yang penting tidak dilakukan hal-hal lain di luar itu yang bisa mengakibatkan cederanya justru malah lebih parah. Mungkin itu ya. Apakah sudah bisa menjawab, Kak Dila? Sudah, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya dari Jeheskia SMK Muhammadiyah 2 Jatinom. Izin bertanya untuk Mas yang tadi melakukan simulasi. Itu namanya Kak Hendri Aris. Bagaimana jika cederanya berada di penglihatan dan cara penanganannya? Silakan untuk Kak Hendri Aris menjawab pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih. Saya mencoba menjawab. Mohon izin, apabila terjadi cedera berada di penglihatan, gimana cara penanganan pertamanya? Untuk lihatnya kita gimana lihat dulu. Semisal di penglihatan ada kotoran, kita bisa membersihkan dulu. Jangan sembarangan memakai air. Kalau kita nggak yakin air di sekitar kita bersih, kita bisa menggunakan air kemasan dulu. Kita bersihkan, caranya si penglihatan tersebut, posisi si korban suruh tiduran menyamping, lalu kita mengucurkannya dari samping seperti ini, dari samping sini, belahan memang pedih. Lalu untuk cara penanganannya kita bisa menutupnya, tapi nutupnya jangan sampai mata, tapi kita kasih bantalan dulu seperti kayak ada centong nasi misalnya di sekitar kita, kita pakai centong di matanya sini, baru kita balut seperti itu. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir yaitu dari Dayu SMA Negeri 1 Jogonalan. Izin bertanya kepada Kak Hendri, apabila tidak ada mitela, kita bisa menggunakan apa? Silahkan Kak Hendri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih. Tadi seperti di depan tadi prinsipnya saat kita melakukan pertolongan pertama, intinya kita tidak harus pakem baku, tapi kita bisa menggunakan berbagai alat di sekitar kita. Misalnya tidak ada mitela, kita bisa menggunakan namanya tadi, mohon maaf, duk, seperti itu bisa, atau kita bisa menggunakan taplak meja, yang penting kita bentuk seperti mitela. Semisal tidak ada apapun, maaf ini, adanya cuma jilbab yang ada di tas kita bisa menggunakan tersebut. Prinsipnya, kain tersebut bisa meresap cairan, jangan sampai dia tidak bisa meresap cairan. Itu sudah prinsip utama. Lalu kita bisa menggunakan sekitar kita. Jadi jangan pakem harus bawa mitela, tapi kita untuk PP harus bisa improvisasinya seperti itu, Mbak. Terima kasih. Baiklah, sudah 3 penanya yang sudah bertanya. Silahkan nanti menghubungi kontak person Forpis yang ada di siaran webinar hari ini untuk mendapatkan door prize dari Pocari Sweat. Baiklah,
memasuki agenda terakhir yaitu photo session dan closing. Teman-teman dimohon untuk membuka kameranya karena kita akan melakukan photo session. Baik, untuk slide pertama, 3, 2, 1. Dibuka semuanya kameranya. Oke, izin ya nambahin ya dari Pak Ariswet. Buat teman-teman yang udah bawa Pokari Sweat-nya, bisa diliatin, nanti bisa di-share ke story Instagram, di-tag ke PMI Klaten sama Fortis Klaten, nanti ada 3 lagi hadiah buat teman-teman yang beruntung yang mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Jadi jangan malu-malu ya buat nyalain kameranya, ditunjukin, nanti di-share, nanti ada hadiahnya juga. Oke, terima kasih. Baik, Kak. Teman-teman silahkan buka kameranya. Silahkan nanti bisa dilihat di Instagramnya Forpis Klaten ya. Sama jangan lupa follow akun Instagram Forpis Klaten @forpisklaten dan akun Instagram Pokari Sweat di Pokari ID. Jangan lupa ya. Nanti silakan bikin Instastory terus tag Forpis dan Pokari. Acara demi acara telah usai. Sampai di penghujung acara webinar Injury Prevention Forpis Kabupaten Klaten dan Pokari Sweat. Selanjutnya izinkan saya untuk menutup acara webinar pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak Forpis Klaten, terima kasih banyak Dr. Yusuf.